Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita mengenai organisasi global dan regional. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke sahabat pembelajar, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai organisasi global yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Kita telah membahas mengenai gerakan non-blok, kemudian ASEAN, dan organisasi kerjasama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba untuk membahas mengenai organisasi regional dalam bidang politik dan militer. Nah, dalam bidang politik dan militer, ada beberapa organisasi yang memiliki pengaruh luas dan memiliki dampak yang besar karena adanya organisasi ini terhadap kehidupan negara-negara yang ada di bumi ini. Nah, apa organisasi-organisasi yang akan kita bahas itu? Nah, kita akan membahas mengenai organisasi militer yang didirikan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya dan Uni Soviet bersama sekutunya. Berarti kalau kita membahas mengenai dua negara ini, tentunya organisasi politik dan militer ini terbentuk pada era setelah Perang Dunia II atau saat terjadinya Perang Dingin. Oke. Karena apabila kita mengingat kembali Perang Dingin, salah satu hal yang menjadi persaingan dari Perang Dingin adalah saling mendirikan fakta pertahanan atau organisasi militer. Oke. Nah, Oke, sahabat pembelajar. Nah, kita akan coba memulai mengenai pembahasan pada materi ini. Jadi, bumi ini atau dunia ini tentunya tidak terlepas dari adanya suatu persinggungan antar manusia, antar kelompok maupun antar negara. Sehingga persinggungan itu kadangkala menimbulkan suatu peperangan hingga menimbulkan korban. Nah, adanya peperangan itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya militer atau tentara atau pasukan. Nah, ada beberapa negara yang memiliki pasukan kuat. Ada pula negara yang memiliki pasukan atau militer lemah. Sehingga untuk memperkuat pertahanan negara-negara tersebut membentuk suatu fakta militer atau organisasi militer. Mereka bergabung di dalam organisasi militer. Sehingga negara yang tadinya lemah karena mereka itu bergabung dengan negara yang kuat, sehingga mereka mendapatkan suatu backup atau mendapatkan suatu daya dukung dari negara lain. Nah, nanti ada beberapa negara yang membentuk fakta pertahanan. Nah, apakah Indonesia masuk? Nah, nanti kita coba melihat apakah Indonesia masuk ke dalam salah satu fakta pertahanan militer atau organisasi militer yang ada di dunia ini. Oke. Fakta pertahanan militer itu mulai muncul setelah Perang Dunia Kedua atau saat terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Sehingga apa? Organisasi yang didirikan pun juga tidak terlepas dari dua negara ini. Nah, kita akan membahas organisasi militer yang dibentuk oleh Amerika. Nanti ada North Atlantic Treaty Organization atau NATO, itu untuk kawasan Atlantik Utara, ada Eropa, Amerika termasuk. Kemudian ada SEATO, Southeast Asian Trade Organisasi, itu untuk kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada CENTO, Central East Trade Organisasi, ini untuk kawasan Timur Tengah. Dan yang terakhir adalah ANZUS, ini untuk wilayah Australia, Selandia Baru. Kemudian untuk Uni Soviet itu ada satu fakta pertahanan, hanya satu yang didirikan, yakni organisasi yang bernama Pakta Warsawa, yang anggotanya mayoritas adalah negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang cenderung mengarah ke blok komunis. Oke, kita coba bahas untuk yang pertama. Kita akan membahas mengenai NATO, North Atlantic Treaty Organization, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah, dinamakan demikian karena memang anggota dari organisasi ini adalah negara-negara di sekitar Atlantik Utara. Ada dari Eropa maupun dari Amerika. Nah, NATO berdiri tanggal 4 April tahun 1949, 4 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Amerika Serikat yang menjadi pemerakarsa dari organisasi ini mengajak
negara-negara khususnya ada di Eropa dan Amerika untuk membentuk suatu fakta pertahanan militer bersama yang disebut dengan NATO. Nah, sehingga bergabunglah ada Inggris, Perancis, Belgia, Denmark, Selandia, Italia, hingga Turki pun juga ikut masuk di dalam organisasi ini. Organisasi ini memiliki sepak terjang yang begitu khas di dunia ini. Hampir setiap peperangan pasti NATO ada dalamnya atau memiliki peran di dalamnya. Nah, NATO itu memiliki markas di Brussels di Belgia, sedangkan eksekutif komite militer itu berada di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, untuk wilayah organisasi ini ada di Atlantik Utara, dibagi menjadi 3 komando: Komando Eropa, Komando Atlantik, dan Komando Laut Utara. Nah, apa tujuan NATO? Tujuan NATO yakni menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara politik maupun militer. Ada yang khas dari NATO yakni apabila salah satu anggota dari NATO ini diserang, maka anggota yang lain harus ikut membantu negara yang diserang tersebut. Oke, itu mengenai NATO. Kemudian selanjutnya adalah SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, atau Fakta Pertahanan untuk wilayah Asia Tenggara. Walaupun namanya Asia Tenggara, tapi di sini negara dari Asia Tenggara hanya ada beberapa yang ikut, hanya ada 2, yakni Thailand dan Filipina. Nah, didirikan pada tanggal 8 September tahun 1954 yang hasil pemrakarsa dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. Nah, selain Filipina dan Thailand, ada beberapa negara lain yang malah bukan dari Asia Tenggara, seperti Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, dan Amerika Serikat. Nah, kenapa Indonesia tidak masuk dalam organisasi ini? Karena Indonesia memandang organisasi ini bersifat cenderung ke blok barat, ya. Sementara Indonesia dalam garis politik luar negerinya lebih mengedepankan netralitas sesuai dengan politik bebas aktif, tidak memihak blok manapun, blok barat maupun blok timur. Sehingga Indonesia bersama Burma atau Myanmar itu tidak masuk dalam organisasi ini, walaupun diminta oleh Inggris dan Amerika Serikat. Nah, untuk wilayahnya itu Asia Tenggara, sementara tujuannya adalah membendung arus paham komunisme di Asia Tenggara. Kita tahu komunis berkembang sangat pesat di Cina, begitupun di Asia Tenggara itu di Vietnam. Sehingga apa? Adanya SEATO ini sekaligus untuk membendung perkembangan paham komunis yang saat itu sedang bergejolak di Vietnam, ya. Oke. Kemudian SEATO sendiri bagi negara-negara Asia dan Afrika pada saat itu sesungguhnya merupakan suatu ancaman persatuan, ya. Kenapa? Apabila ada suatu fakta pertahanan memungkinkan untuk terjadinya persinggungan perang atau memantik perang, maka kemudian negara-negara Asia dan Afrika pada saat itu pada tahun 1955 kemudian membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Konferensi Asia Afrika untuk meminimalisir terjadinya peperangan di antara negara-negara yang ada di dunia. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai CENTO, Central Treaty Organization. Ya, ini lambang dari CENTO, berdiri 24 Februari tahun 1955, pemrakarsanya Amerika, walaupun Amerika tidak menjadi anggota. Ya. Anggotanya ada Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Sebelum menjadi CENTO atau bernama CENTO, organisasi ini bernama NATO, Middle East Treaty Organization atau Baghdad Pact Organisasi, karena pada saat itu didirikan di kota Baghdad di Irak. Namun setelah Irak memutuskan keluar dari NATO, maka namanya diubah menjadi CENTO. Kenapa Irak keluar? Karena pada saat itu rezim yang berkuasa yang pro dengan Barat tumbang, sehingga yang berkuasa adalah rezim yang pro dengan Uni Soviet, sehingga Irak memutuskan keluar dari organisasi ini. Begitupun nantinya organisasi ini tidak berkembang cukup panjang. Kita tahun 1970-an organisasi ini bubar. Bubarnya kenapa? Bubar karena beberapa anggota selain Iran pun juga memutuskan diri untuk keluar dari keanggotaan CENTO. Oke, itu mengenai CENTO. Kemudian selanjutnya ada ANZUS, Australia, New Zealand, United States of America, fakta pertahanan untuk 3 negara yang wilayahnya ada di sekitar Samudra Pasifik Selatan. Ya. Ini berdiri tahun
tanggal 1 September tahun 1951. Jadi ada 3 anggota sekaligus pendirinya, hanya ada Australia, Selandia Baru atau New Zealand, dan Amerika Serikat. Nah, tokoh pendiri pemrakarsanya ada Percy C. Spender, kemudian itu dari Australia, kemudian Bernstein itu dari Selandia Baru, dan Dean Assen, John Foster Dulles, Alexander Will, dan John D. Sparkman itu dari Amerika Serikat. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk membendung paham komunisme yang saat itu sudah bergerak di wilayah Asia Tenggara. Australia dan New Zealand atau Selandia Baru tidak ingin apabila komunis sampai menyeberang ke negara mereka. Maka kemudian didirikanlah suatu fakta pertahanan untuk mengkoordinasi apabila sewaktu-waktu muncul suatu bahaya-bahaya yang ditimbulkan yang mengancam negara-negara ini. Nah, kemudian selain membendung paham komunis, tentunya karena ini fakta pertahanan, mereka pun digunakan sebagai alat untuk saling membantu apabila salah satu di antara mereka diserang. Ya. Ini adalah kemudian selanjutnya adalah kerjasama di bidang militer untuk mencegah agresi yang dilakukan oleh negara lain. Kemudian untuk menjalin ikatan menghadapi serangan bersama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berkomitmen untuk membentuk suatu aliansi pertahanan negara atau collective defense. Oke, yang terakhir kita akan coba bahas suatu organisasi satu-satunya yang didirikan oleh Uni Soviet. Namanya adalah Pakta Warsawa. Dinamakan Pakta Warsawa karena didirikan di kota Warsawa, Polandia pada tanggal 14 Mei tahun 1955. Jadi, Pakta Warsawa merupakan organisasi untuk negara-negara yang cenderung menggunakan paham komunisme. Kemudian wilayahnya mana? Wilayahnya adalah di Eropa Tengah dan Timur. Markasnya ada di Moskow, di Uni Soviet. Negara anggotanya Uni Soviet, Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, dan beberapa negara Eropa Timur yang lain. Tujuannya apa? Tujuan utama dari didirikannya Pakta Warsawa adalah untuk membentuk kelompok militer demi melindungi keamanan sesama anggota, karena mereka takut pula terhadap pergerakan negara-negara barat, ya, karena ada persaingan antara komunis dengan liberalis. Nah, di dalam Pakta Warsawa prinsipnya sama halnya dengan NATO. Apabila salah satu anggota dari Pakta Warsawa diserang, maka negara anggota Pakta Warsawa yang lain pun juga harus ikut membantu. Namun akhirnya saat terjadi krisis, ya, politik, ya, di Eropa Timur yang juga terjadi di Uni Soviet, sehingga Uni Soviet pun juga runtuh, akhirnya memiliki dampak terhadap organisasi ini juga, sehingga organisasi ini pun juga dibubarkan pada bulan Juli tahun 1991. Sehingga bisa kita garis bawahi bahwa munculnya organisasi militer atau Pakta Pertahanan pada saat itu adalah untuk memberikan politik keseimbangan, ya, politik keseimbangan agar apabila suatu waktu serang mereka sudah siap atau bisa menanggulangi. Sementara Indonesia, adanya organisasi militer ini, Indonesia bersikap netral, tidak memihak blok barat Amerika maupun blok timur Uni Soviet. Kita cenderung untuk mengambil langkah-langkah perdamaian agar tidak terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir. Karena adanya Pakta Pertahanan ini pengaruhnya sangat luas terhadap kondisi krisis keamanan yang ada di dunia pada saat itu. Nah, itu mengenai pembahasan kita tentang organisasi politik dan militer yang didirikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk lebih jauh mengenai materi ini, sahabat pembelajar bisa untuk menyimaknya di dalam artikel saya di blog adisetiawan67.blogspot.com. Mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih, selalu bersemangat, selalu untuk belajar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.